Netizen, selamat datang di IKN. Ini kata netizen. Karyas, apa kabar? Baik sekali Bagas, apa kabar? Alhamdulillah, aku kekenyangan jujur. Tadi habis makan asam Aku obat suka banget. sama bangkunya. Oh iya, hari ini kami mencoba yang baru-baru sedikit lah ya. Kita Betul. coba trial and error aja, nggak apa-apa. Iya, Enak iya, yang iya. mana? Ya nanti kita lihat sendiri lah Betul ya. sekali, Kalau gitu, bunga-bunga ya. betul. Dan hari ini seperti biasa, walaupun berbeda setnya, kami tetap akan membahas 6 topik berbeda. Sebentar, 6 topik berbeda ini agak geser-geser mulu saya nih. Takut ya gue cuma Makanya. Ada apa? Mungkin sneak peek dulu kali ya. Aduh, ada apa sih di Buat episode para kali ini? netizen, yang pasti kami bakal bahas Tentang? sebangunan yang 300 tahun, tapi katanya dibongkar. Ih, udah 300 tahun. Nah, tapi sebelum itu juga ada tentang Tentang yang mana sebentar. Oh, ada bayi 1 bulan langsung diajak ke playground. 1 bulan. 1 bulan. Ke playground. Gak bisa nunggu nanti Bu, tapi Iya. nanti aja. Nah, sama. Udah gak sabar. Kita langsung ke yang pertama kali ini ya. Boleh, ada yang berapa? Yang ini membanggakan sih, karena katanya animator asal Indonesia, Griselda Sastrawinata. Oh. Jadi desainer kostum Judy dan Nick di film Zootopia 2. Mungkin udah ada yang nonton filmnya? Belum. Kebetulan aku 2 hari lalu baru nonton. Oh iya. Iya. Emang bagus ya? Nggak lebih bagus daripada yang pertama, tapi tetap menghibur. Dan aku juga menjadi saksi bahwa di kredit title-nya ada aku bingung siapa? Sastra Winata ya. Terus aku kayak ini Indo banget namanya. Ternyata memang beliau merupakan animator asal Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Griselda Sastra Winata ya. Dan memang itu untuk adegan yang cukup penting. Tanpa ada adegan itu film ini nggak akan ada sebenarnya. Oh iya. Gitu. Jadi kayak turning point itu di situ ya? Betul gitu. Kalau misalnya bisa dilihat juga lah gitu loh yang beliau desain tuh seperti ini gitu. Wow. Jadi dia kelinci, sebenarnya kan kelinci kan ininya panjang apa namanya? Telinganya panjang. Telinganya Cuma panjang. diikat apalah Oh sebutannya. iya, jadi dia kayak konde perempuan-perempuan. gitu. Iya, kayak konde gitu ya. Tapi lucu, jadinya ya nggak kelincinya jadi kayak lebih cantik gitu. Ya, karena emang itu untuk acara gala gitulah, open house Oh kali iya, ya. aku nggak kepikiran loh kalau dia kan kelinci ya. Tapi Kelinci, beliau ini kelinci, si Judy Hopps namanya. Jadi Kak Griselda di sini ngedesain kostumnya. Jadi wow. sama yang kostum yang cowoknya juga ya? Kostum cowoknya juga sih, kayak si Nick-nya juga. Waduh. Keren banget sih jujur ya. Alhamdulillah Keren. ada kabar baik dari animator Indonesia di Disney loh, Kak. Disney nggak main-main loh ini. Keren. Ya, Wow, keren apa kata banget. netizen? Apa kata netizen? Langsung aja kali yang pertama. Kata blimbing gokil, pantas ada cepolnya. Oh cepol, iya cepol ya, namanya cepol ya. bener. Iya kayak konde-konde gitu. Emang itu Indo banget kalau cepol ya? Aku nggak tahu Ya, sih. karena Mungkin kan kalau di- ya, nggak tahu ya. Iya, tahu kalau misalnya kayak kondangan-kondangan atau gala-gala kan bisa cewek-cewek rambutnya ke atas semua tuh. Oh, gitu ya. Dicepol. Nah, itu dia kupingnya. Lucu sih. Aku nggak pernah dicepol. Oh, iya. Nggak, soalnya pakai topi. Kalau aku nggak pakai topi. benar. Aneh ya kan? Oke, komentar kedua, Kak. Dari Aisyah ya. Jadi cantik banget di sini, Nick-nya juga ganteng. Itu sih dari film pertama, memang penulisan karakter Judy sama Nick ini bagus banget, Kak. Dan orang-orang tuh pada kayak apa sebutannya, nge-ship ya. Aduh. Iya. Apa sebutannya sih bahasa umumnya gitu loh. Karena mereka nih dinamika karakternya si Judy sama Nick nih bagus dari film pertama dan ada di film kedua. Especially di film kedua ini ada animator Indonesia juga. Wow, berarti nanti di film ketiga semoga lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang berkontribusi Tuh, ya. keren banget, tepuk tangan lagi sekali lagi. Siapa tahu nanti kita bisa jadi apa gitu ya guys ya? Jadi ya? Nggak tahu, aku bingung tuh jadi apa lah pokoknya. Gak usah lah, udah kita menikmati aja lah. Gitu loh, oke. Oke, kita Seperti masuk- kita harus lanjut ke berita kedua. Berita kedua. Nah, ini kalau boleh request sih, boleh nggak Apa itu? ada musik yang ting 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 sedih gitu? Oke, inspirasional kali ya, musik-musik inspirasional. Iya. Oke, emang kenapa, Kak? Karena gini, anak Papua ini baru pertama kali makan spaghetti di hidupnya. Pernah makan spaghetti. Iya, nama panggilan saya Nona. Nona kelas berapa Nona? Kelas 5B.
5B. Tadi makan apa? Makan spaghetti. Spaghetti. Di rumah pernah makan spaghetti? Tidak, karena MBK jadi pernah makan spaghetti. Iya. Oke. Makanan favoritnya apa? Ayam kecap. Ayam kecap. Nanti kalau bisa minta 31 permintaan ke dapur, minta dibuatin apa? Ayam Masak apa? Ayam kecap. Sedih nggak kalau misalnya MBG-nya udah nggak ada lagi? Mungkin anak-anak bisa kelaparan Kelaparan. saat jam-jam anak untuk makan. Tapi karena sudah ada MBG tidak ada kelaparan lagi. Tidak. Wow, ini aku udah lihat videonya dan ternyata itu merupakan bagian dari MBG. Ya, terima Makan kasih siang, Bapak Presiden. makan bergizi gratis. Jangan tanya dong guys, aku nggak tahu jadi kelihatan. Apa tuh? Kan aku nggak tahu ya MBG singkatannya apa. Iya. Kalau mau bahas itu kayak Kan makan bergizi gratis. Nggak, tapi ya maksudnya ini lebih ke alhamdulillah lah gitu loh. Iya. Dan sudah nge-reach di bagian sana, berarti sampai kan ke di sana, mana? udah Papua ya? sampai Papua. Ya, bisa menikmati selama apa sebutannya? Bener. Iya, selama tujuannya tepat sasaran ya. Tujuan tepat sasaran dan juga apa namanya Prosesnya gampang. bukan prosesnya bener gitu loh. Iya. Ya. Jadi gimana ini jangan ya. Iya. Karena itu Kayak hati-hati banget mau ngomong ya kita tuh kayak gitu. Siapa sih yang milih? Gue. Ya udahlah, kalau gitu kita langsung baca apa kata mending netizen. Kita baca komentar netizen langsung ya. Jangan kita. Ah, Ya, kita betul baca sekali. komentar netizen aja. Iya. Yang pertama ada dari Bilal Belibet. Bahagia banget mereka. Coba pendidikan gratis mereka pasti lebih bahagia. Nah, ini mungkin bisa jadi sarana Kedepannya ya. kedepannya kami menjadi sarana messenger aja ya. Iya, benar-benar. Untuk para- pendidikan gratis sebenarnya udah kayaknya ya pendidikan gratis. Udah Itu pernah tingkat ya? SD kan ada kan Aku ya. nggak tahu sih jujur, tapi ya maksudnya ini bisa jadi ya lagi-lagi kita hanya menyampaikan. Bisa nggak? Bisa. Makan gratis, transportasi gratis, Semua gratis. kesehatan gratis. Tapi bukan buat kita ya. Bukan dong. Iya, Tapi kalau iya. buat kita juga kita nggak nolak. Iya sih, kan nggak apa-apa juga sih kan gimana ya. Ngelunjak mulu nih kerjaannya. Oke Kak, komentar kedua. Kedua dari Aziza.Hanum, kalau disalurkan ke tempat yang pas, pasti banyak yang bahagia. Betul Iya. ya ini salah satu berita yang membanggakan, Membanggakan ya. juga Nah, ya. alhamdulillah apa ya sebutannya menghangat. Iya. Hangat gitu loh, kita membaca berita ini akhirnya ada berita yang hangat. Iya. Akhirnya itu kata Akhirnya kuncinya. jadi ya. Jangan biar nggak kemana-mana. Biar nggak kemana-mana. Tapi justru jangan kemana-mana. Kalau gitu tetap di IKN. Ini kata netizen. Masih di IKN. Ini Kata netizen. Dan kita harus lanjut ke kan kalau di sini nggak bisa diem nih. Iya sama. Kanan kiri. Tapi enak sekali. kita namanya juga mencoba-coba. Nah, layaknya si orang tua satu ini. Orang tua yang satu ini Tidak patut coba-coba dicoba apa sih. Dia sebenarnya tidak patut dicoba. Emang dia ngapain, Bagas? Yang tadi aku bilang di awal seharusnya ini udah aku sebutin bahwa ada orang tua yang membawa bayi 1 bulan ke sebuah playground. Iya, mohon maaf Ibu, main apa Ibu? Iya lagi bener juga. Ini harus maksudnya ini harus disensor ya. Mukanya harus disensor. Cuma Iya. kami kan cuma menyampaikan bahwa ada loh. Ada loh. Kejadian seperti ini ada. Iya, dan saya cuma nanya biar apa, Betul. udah bisa main apa gitu. Dan maksudnya buat apa juga? Iya bener. Iya, kan 1 bulan pasti tidur-tiduran doang kan? Seharusnya kan. Aku nggak tahu sih. Ya. Iya, guys. Ya, iya kan? Iya, orang masih Nah. di bedong kok. Iya kan? Iya bener kan? Gitu loh. Ya lagi-lagi aku belum Ibu, aduh. mengalami gitu loh. Iya, bener. Iya, mungkin aku pernah mengalami jadi bayinya, cuma jadi orang tuanya yang Kan belum. belum, ya kayak aku bilang belum Iya. gitu loh. Cuma maksudnya kalau aku melihat berita seperti itu, ditaruh di playground 1 bulan tuh nggak masuk akal. Iya. Pertama kan banyak bakteri. Betul. Bayi ini tuh harus dibedong tadi kan salah satu dong Iya. melindungi dari apapun itulah, Iya, gitu iya, ya kan? Iya, tapi kayaknya entar dulu deh. Misalkan Iya, kalau kan? bedong aku nggak tahu ya orang-orang. Iya, kadang-kadang- beda-beda ya. Cuman kayak 1 bulan juga semua Di orang rumah tuh- nggak sih? Iya di rumah. Paling wira-wirinya tuh nggak seinget aku ya. Ah. Kalau nggak salah imunisasi pertama setelah
setelah dia jadi bayi tuh di bulan kedua. Lalu 1 bulan ini 1 bulan belum diimunisasi berarti ya? Belum diimunisasi ya? Ya aku inget ya. Iya. Tuh. Ya lagi mungkin orang beda-beda juga. Mungkin beda-beda Cuma juga. bukan berarti lu bisa bawa pergi 1 bulan lu ke playground. Iya, terus pulang dari playground dia makan mie ayam lagi. Terus dia gendong emaknya muncrat-muncrat Enggak. Ya udah, kalau gitu kita baca komentar. Ini apa namanya? Aku sempat lihat juga gitu loh. Apa? Kebetulan aku follow salah satu aktor favoritku juga namanya Yosi Sudarso. Dia tuh beliau aktor Indonesia yang banyak filmnya di Amerika juga. Dia Power Ranger biru by the way. Terus kayak maksudnya dia tuh baru lahiran juga gitu. Terus dia kan emang workout gitu kan, badannya jadi kayak dia tuh sambil menjemur bayinya tapi sambil kayak sit up. Kayak itu menurut gue kayak wah ini gue 35 tahun nih gitu. Lagi Cas. Setengah. Mana setengahnya? No, I already did one. Okay. Do something else. Itu Nah, lebih menginspirasi sih. Betul, dibanding yang 1 bulan ini gitu loh. Bener, ada ibu. Kita baca komentar netizen dulu aja Apa kali ya. kata Yang pertama netizen? dari Zilbino Hidayat, katanya, terserah dia lah. Yang penting bukan anakku. Soalnya modelan begini, dikasih tahu pun pasti ngeyel, bener Kak? Iya. Susah mau dikasih tahu mau Susah. bagaimanapun, bakal tetap- kekeh. Batuk, Dia tetap nah. dengan ya udahlah terserah deh bu gitu. Tapi ya apa ini jatuhnya kriminal nggak? Maksudnya ke bayi Iya, nggak sendiri. tahu sih, Kan nggak maksudnya aku tahu. ngeliatnya juga emosi ya gitu. Kayak, Iya ngapain walaupun sih, aku belum Bu? punya anak, tapi aku punya ponakan dulu kan ngalamin gitu loh di ngalamin. rumah. Iya, dia juga bakalan lupa tahu. Iya gitu loh, bete kan. Apa ibunya yang mau ke playground? Anaknya iya dititip lagi. dulu aja kali ya. Oke, komentar Kayak kedua Kak. Dari Diana Lemana, harusnya playground kasih batasan. Oh Betul. iya bener. Iya, Minimal bener Mas juga. kasih, iya. Ini enggak di luar Nurul juga sih. Iya bener, setuju juga sih ya. Harusnya playground itu harus dijaga. Walaupun sebenarnya nggak tahu juga sih ya, tapi ya kita nggak tahu sih. Sayangnya kita nggak tahu kondisi playgroundnya seperti apa. Apakah ada yang jaga, apakah ada security, apakah ada siapapun di situ. Ya, tapi sebenarnya harusnya ada kesadaran dari orang tuanya dulu juga sih sebenarnya. Orang tuanya harus tahu. Sebenarnya misalnya kayak playgroundnya lagi rame gitu ya guys. Terus Iya. dia sama saudara-saudaranya atau sama anak pertamanya yang udah usia 5 tahun ke atas. Jadi kan lolos, tapi ya kesadaran orang tua sih. Benar. Ini pelajaran buat orang-orang tua di sana. Iya, Agar betul. supaya sehingga tidak terjadi seperti itu. Atau ya contoh yang tadi Bang Yosi Sudarso tuh Iya. patut dicontoh sih. Mending workout aja. Workout bareng anak yang baru Anaknya. lahir gitu loh. Maksudnya sambil berjemur juga sehat. Bapaknya sehat, anaknya sehat. Iya, dompetnya Tuh. sehat. Nah, itu sih sehat beliau. Dompetnya sih sudah pasti Soalnya sehat. gimana? Orang ngejimnya deket sini 14 juta kok setahun. Saya nyari tuh, berapa nih setahun? Tar dulu deh gitu. Ntar dulu dia nggak ikutan gitu. Ya udah, kita harus lanjut Move on ke yang berita kedua. selanjutnya, Ini sepertinya di sini orang-orang pada relate, nggak tahu sih ya seharusnya ya. Karena ada apa Kak? Iya, karena ini sebenarnya udah kejadian udah lumayan lama. Iya, Cuman ya dia 2 masih mingguan lah ya. Iya, cuman masih wira-wiri nih. Iya. Itu tuh tentang Jakarta yang macet banget di daerah Iya. Pancoran. Pancoran. Siapa Nah jadi ini mungkin Pancoran? ada yang pernah ngalamin, nah ini udah senyum-senyum sendiri, bayangin ini gitu loh. Karena yang Pancoran luar biasa sih. Jam-jam pulang kantor. Iya, kayak Ciledug bisa tergeser nggak sih, Gas? Iya sama iyalah, Pancoran? aku nggak pernah ngeliat kayak gitu Kak. Paling-paling kalau kayak gini yang arah kecil tuh yang di domestik. Ini serius kan bener kan? Yang di domestik tuh gitu kan? Pembayarannya. Subhanallah itu. Tapi masih nggak separah ini. Iya. Tapi pernah melihat pemandangan itu, lampu merah, maksudnya lampu rem Lampu gitu. rem itu Banyak. Ini buat soalnya merah. separah itu soalnya. Bisa aku tidur sih di trans. Oh, dan dapat duduk juga. Beruntung Oh, dia. beruntung Lah dia. kalau saya, tapi sebenarnya kalau arah ke Ciledug nggak separah ini sih untungnya. Iya, Karena ada jalan untungnya. sendiri gitu loh. Iya benar, ada jalur langit. Oh, ini sepertinya harus ditanggulangi nih Kak. Ini Iya, harus gimana ditanggulangi nih? Gimana nih? Gimana Macetnya enaknya parah nih? banget nih. Tapi ya Ini Pak, ini kan Apa? dari yang mau ke arah Pancoran itu kan, Iya, dan arah bisa Pancoran. sampai ke yang TV sebelah kan ya, Iya. nyampe tuh. aduh Wow, kacau lah pokoknya. wow, Oke wow. oke. Ini kita baca komentar netizen Boleh, aja boleh, kali ya. boleh, Apa boleh, kata boleh. netizen? Yang pertama dari Kos Pusales. Sehat-sehat warga Jakarta. Setelah hidup 30 tahunan di Jakarta, akhirnya saya nyerah pindah ke gunung. Nah, Pindah ke gunung. Ini sih kayak impian semua orang ya untuk Iya, tinggal di benar. gunung gitu kan, bangun-bangun bangun-bangun tuh dengan udara yang sejuk. iya Gitu. benar. Suara Tapi itu- burung bukan suara klakson. Betul, Ya. ya, suara burung-burung klakson dan ya berarti congrats buat Kak Kos Postulates ya.
bisa tinggal di gunung. Saya juga Boleh pengen bikin tinggal di gunung. perumahan mungkin. Hah? Jangan, udah biarin Jangan, aja ini tinggal rame situ. lagi ya? Nggak Komentar keluar kedua ya? Kak. Dari Vito, Ah, tempat melatih mental dan kesabaran. Betul. Deh. sebenarnya tempat kita kerja sekarang kan juga di Jakarta kan. Jadi kita harus melatih mental kita di Jakarta agar supaya sehingga kita bisa melatih lebih enak. Gimana kalau misalnya kita harus break dulu? Kalau Ya gitu udah deh, aku mau istirahat ya. Kalau gitu netizen, kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di IKN. Ini kata netizen. Masih di IKN, ini kata netizen. Oke, ini kita di segmen terakhir. Ada 2 berita juga. Ada 2 berita, yang satunya tadi udah kami sebut di awal tuh. Iya. Tapi sebentar dulu. Ntar dulu, sebelum ke situ ntar dulu. Karena ini Ada dari apa, Gas? gue, karena kan berita game nih lagi-lagi Oh. kebetulan muncul Ah. di Instagram dan sebenarnya ada di YouTube juga. Katanya terlalu aneh Mas main game simulator rasa dunia nyata. Jadi si gimana beliau sih itu? ini Iya, gimana ya kan ceritanya? kalau main game ya udah main game aja kan, maksudnya ya di komputer atau di PS atau di apapun itu. Emang dia di mana? Di ruangan gaming juga, cuma beneran dibikin efek meledak-meledakan petasannya beneran ada gitu loh. Petasan beneran. Ya terlihatnya sih seperti itu ya gitu maksudnya. Ya cuma maksudnya ini sepertinya beliau memang sudah profesional. Karena kalau misalnya aku lihat YouTube ya, dia tuh bener-bener udah bikin simulator naik motor se-ekstrim itu, bikin tank beneran, terus apalagi ya yang aku lihat ya, oh kayak simulator boxing yang dipukul sama mesin. Jadi emang kayaknya emang apa sebutannya teknik ya, emang Iya, teknik iya, gitu iya. loh, emang anak teknik gitu. Kayak mau ngerti yang gitu-gituan Emang ya. udah ngerti tapi jangan ditiru ya. Ini kan untuk profesional only. Iya, gitu iya, ya. Aku sih ngelihatnya kayak kalau gue sih capek ya gitu, mau main game ya udah yang damai aja gitu. Iya, bener, Terlalu bener, aneh bener. Mas gitu loh. Jadi Oh, jadi dia bener-bener ini ya kayak main beneran into gitu. the game, terlalu into tapi terlalu into masuk sih, iya. gitu loh. Aku sih banyak juga game-game yang aku masuk gitu, maksudnya gara-gara ceritanya bagus atau gara-gara gameplaynya seru gitu kan. Tapi kalau ini kayaknya nggak dulu deh. Masalahnya dia juga punya knowledge untuk bikin mekaniknya juga gitu kan, dia bikin tank segala Modalnya macam. juga kan? Itu modalnya juga gitu, dan keniatannya itu yang aku nggak gitu yang nggak Wah, dulu banget deh. sih Mas yang satu ini. Tapi seru sih. Tapi apa kata netizen tentang emasnya ini? Katanya yang pertama, bias Safwan. Alasan kenapa Tuhan menciptakan wanita untuk melarang pria main game. Karena kalau udah main, gak cuma pikirannya yang ada di game. Gak cuma pikiran yang ada di game, tapi jiwa, raga, dan ruh pria benar dengan game tersebut. Itu aku relate. Sebenarnya ya, aku merasakan hal itu Kalau sebenarnya. udah main game tuh kayak mendalami banget gitu ya. Apalagi game yang ceritanya bagus gitu, yang emang karakter-karakternya bagus, gameplaynya juga seru. Tapi kayaknya nggak sampai nggak Sedalam-dalamnya tidak sedalam itu gitu. betul gitu loh ya. Saya juga nggak ada knowledge untuk kesono juga Iya sih. bener, dan sayangnya guys, uangnya jangan ya guys ya. Kayak Apa? lu beli tangan, beli Oh apa-apa iya, saya uangnya ya mending saya beliin buat ponakan saya mainan Iya itu. betul sekali, sewajarnya aja lah ya. Betul. Terus Komentar yang kedua, dari Kak. dims.kid. Hanya. Sewajar ya kan, sama sewajarnya orang main game aja Mas. Betul, sewajar main game orang aja. Tapi ya maksudnya berarti dia punya dunianya sendiri aja kan, Iya si sih, beliau bener, ini. bener, Aku lihat nama YouTube-nya Chinese writing itu, tulisan-tulisan Chinese. Aku nggak tahu dia orang Jepang kah, orang Chinese kah. Oh, jadi kita belum, mukanya nggak kelihatan ya? Aku nggak tahu. Jarang. Jujur, aku bukan fokus ke mukanya, tapi aku fokus sama apa yang dia bangun, tau nggak di Aku situ. mau tahu dia orang mana sebenarnya. Kayaknya pokoknya orang Asia lah, orang Asia. Oh. Jujur aku fokusnya ke apa yang dia bangun, apa yang dia lakukan di situ, karena emang se-ekstrim itu gitu loh. bener. Oke, jadi ya, tapi jadi tiru, ini professional only gitu Iya, loh. benar. Untuk hiburan kita semua aja lah. Iya benar. Buat dia mungkin hiburan juga, cuma Iya. agak sedikit mematikan, mengerikan gitu. Jangan ditiru, dan sebenarnya Jangan susah ditiru. meniru karena kan nggak punya modal. Betul. Nah,
Nah, ini kita harus baca berita terakhir yang tadi pertama banget gue sebut. Nah, itu masalah 300 tahun. 300 tahun. Bisa dibayangkan nggak ada rumah adat berusia 300 tahun dirobohkan. Aku baru tahu highlightnya, kan tadi kamu yang ngasih tahu Betul. kan. Itu sebenarnya gimana sih guys, mesti Jadi, dirobohkan gitu guys? aku sebenarnya ini berhubungan juga sama apa yang akan aku baca nanti di komentar netizen. Aku langsung ngasih tahu aja. Ini sebenarnya masalah keluarga, Kak. Oh. Ini masalah keluarga yang udah deal-dealan gitu loh. Kayak, oh ya udah berarti aku nggak tahu ya ada masalah apa, jujur aku belum baca sedalam itu. Mungkin ada yang tahu gitu. Tapi intinya awalnya kan aku kira, wah apa lagi nih diroboh-robohin nih, gitu, digusur-gusur nih. Ada apa nih gitu. Ternyata masalah keluarga yang berarti tidak semua orang bisa ikutan dong. Maksudnya ya udah itu kan kesepakatan bersama gitu loh. Ya, tapi intinya adalah lebih ke ini sih aku. Gimana? 300 tahun. Iya. 300 years in the making yang kayak dihancurkan gitu aja. Yang sebenarnya hari ini banget Kak, ini berhubungan juga. Walaupun beda sih ya, karena katanya di Sumba Barat puluhan rumah adat di Kampung Yorowara habis terbakar juga katanya. Iya, jadi pas banget. Jadi kayak aduh ada apa dengan rumah-rumah adat ini? Kalau untuk yang kebakaran emang accident. Aku ya kalau aku baca di media ya emang accident sih. Kebetulan melahap banyak banget rumah, puluhan kan tadi rumah adat. Iya, sedih banget ngeliatnya. Jujur, iya. Dan itu banyak diposting ulang sama teman-teman kita kan. Iya, aku dapat dari salah satu temen kita juga sih gitu ya. Jadi kayak, kayaknya masukin di KN deh gitu untuk biar orang tahu juga maksudnya. Bener, soalnya nyambung juga. Jadi, Betul. aduh kita kayaknya jaga dulu rumah adat ya. Apa yang Kasihan nanti terjadi generasi di Sumatera selanjutnya. juga maksudnya harus dijaga semua lah. Kalau menurutku loh ya, menurutku loh ya ini ya. Ya menurut orang lain kan juga beda. Iya bisa bener, beda. dijaga yang itu juga dijaga ya guys, biar nggak kemana-mana yang itu. Nggak usah, itu mah buang aja. Udah bilang gitu tuh sekarang. Keren banget. Nggak usah. Kita baca komentar netizen aja. Yang pertama ada dari Afrohit. Alasannya apa dihancurkan? Dibalas sama Jarot Mon. Perebutan warisan dua keluarga. Jadi nggak ada hubungan sama pemerintah. Adapun aparat ya diminta buat jaga-jaga kalau ada rusuh dari pihak yang kalah. Oh, jadi bener kan? Ini cuma mengkonfirmasi aja gitu loh. Kalau ini ada masalah warisan gitu ya. Warisan ya berarti jatuhnya. Warisan. Makanya kalau ngasih warisan tuh kayaknya ini deh. Adil? Bukan adil. Apa? Nggak usah duit. Warisannya. Warisannya. Ya, kekuatan mental aja deh. Nah, kekuatan mental. Oke Kak, komentar yang ada dari terakhir. Awan Nahwan. Cuma permasalahan sengketa tanah warisan jadi hak mereka yang menang mau ngapain di atas tanahnya. Lagian ada ribuan bahkan jutaan tongkonan di Toraja yang jadi ngancurin beberapa tidak akan menghapus budaya tongkonan. Oh, ya dia POV-nya seperti itu yang sebenarnya nggak salah juga sih gitu loh. Sih. Ya tapi maksudnya kalau misalnya emang masalahnya masalah keluarga ya udah gitu ya. Ya udah lah ya. Ya siapa tahu dia mau bikin apa ya? Park gitu atau swimming pool apa gitu di atas lahan itu kan. Kalau aku lebih ke ini sih untuk yang di Sumba Barat semoga segera pulih untuk keluarga-keluarga yang ada di sana, rumah-rumah yang ada di sana dan lingkungan di sana juga. Tapi sejauh ini nggak ada korban jiwa kan ya? Aku belum membaca adanya korban jiwa. Tapi nggak tahu ya, sih. semoga tidak. Cuma yang disayangkan hanya rumah-rumah adat. Betul. Ya udah. Paling untuk berita di KN kali ini itu aja dulu. Terima kasih kalian sudah ingin menemani dan terima kasih netizen. Maaf hari ini aku kurang interaktif. Iya. Ya udah. Untuk netizen di rumah juga terima kasih sudah nonton. Kalau gitu kita ketemu lagi aja di IKN. Ini kata netizen selanjutnya.